Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita pada kali ini masih mengenai buku Super Personality Plus, menciptakan pribadi yang memikat dan berpengaruh. Bahasan kita pada kali ini memikat dan mempengaruhi orang. Pribadi berpengaruh terhadap orang lain. Pengaruh muncul secara bertahap dan setiap orang memiliki pengaruh. Filsuf dan penyair Amerika mengatakan bahwa setiap orang adalah pahlawan dan penasihat bagi seseorang, dan bagi orang itu apapun yang ia katakan memiliki nilai tinggi. Jika ingin berhasil, maka perlu jadi yang berpengaruh. 4 tahap bagaimana pengaruh itu bisa muncul, yaitu model, pengenalan diri atau identitas diri sehingga sedikit banyak memberikan penilaian terhadap orang lain. Motivasi, menjadi pemberi pengaruh motivasi, mendorong orang dan berkomunikasi dengan mereka pada tingkat emosi, melalui 2 proses. Pertama, membentuk jembatan dengan mereka. Kedua, membangun kepercayaan dan rasa harga diri. Mentor, menuangkan hidup Anda ke dalam diri orang lain dan membantu mencapai potensi mereka. Pelipat gandaan, membantu orang yang dipengaruhi sehingga menjadi pemberi pengaruh positif dalam kehidupan orang lain dan meneruskan tidak hanya pada yang sudah mereka terima, tetapi juga dari apa yang sudah mereka pelajari dan kumpulkan sedikit demi sedikit. Pengaruh bisa bersifat positif atau negatif. Pengaruh positif akan menambah nilai pada orang lain. Hal-hal yang perlu dimiliki untuk menjadi orang yang berpengaruh adalah sebagai berikut. Integritas dengan orang lain. Rasa hormat, martabat, dan kepercayaan adalah dasar tepat dibangunnya integritas untuk menjadi orang yang berpengaruh. Integritas merupakan sebuah pondasi untuk membangun atau menjadi orang yang berpengaruh. Keharusan yang seseorang yang berintegritas adalah berlaku jujur, dapat dipercaya, dan memegang rahasia. Memelihara orang lain. Memelihara orang lain adalah perhatian yang tulus akan orang lain dengan tujuan menumbuhkan kemandirian orang lain dan bukan membiarkan mereka menjadi ketergantungan. Hal-hal yang berkaitan dengan memelihara orang lain adalah kasih sayang, memperlihatkan kasih sayang kepada orang lain. Respect, kesediaan untuk menerima diri mereka, mengakui kemampuan atau potensi orang lain untuk memberikan kontribusi, mendengarkan orang lain dan mendahulukan agenda mereka daripada agenda sendiri. Rasa aman, menjauhkan rasa khawatir diri mereka terhadap kita dan menciptakan rasa aman sehingga mereka berada dalam posisi untuk memberikan respon positif dan mengerjakan yang terbaik. Dorongan, mensupport kepentingan orang lain dan mereka menerima beberapa hal. Nilai diri yang positif, mengembangkan hubungan yang lebih positif. Mereka merasa senang dengan diri mereka. Menjadi bagian dari kelompok, menempatkan atau membuat orang merasa penting atau diikutkan. Perspektif, memberikan perhatian dan penilaian yang penuh harapan kepada orang lain. Perasaan penting, merasa dihormati dan dihargai. Harapan, memberikan pengharapan pada orang lain meskipun potensinya kecil atau lemah. Percaya kepada orang lain. Kepercayaan kepada orang lain adalah kualitas penting dari seseorang yang berpengaruh ketika bekerja dengan orang lain. 4 faktor membangun kepercayaan pada orang yang berpengaruh adalah: sebagian besar orang tidak percaya pada dirinya sendiri. Banyak orang tidak mempunyai seseorang yang percaya kepada mereka. Banyak yang mengetahui seseorang percaya pada mereka. Banyak orang akan mengerjakan apa saja untuk memenuhi kepercayaan Anda kepada mereka. Percaya kepada orang memerlukan lebih dari sekedar kata-kata atau perasaan positif tentang mereka. Menumbuhkan sikap percaya pada orang lain dilakukan dengan percayalah pada mereka sebelum berhasil, teguhkan kekuatan mereka, sebutkan kesuksesan mereka di masa lalu, tanamkan kepercayaan ketika mereka gagal, dan visualisasikan sukses masa depan mereka dan harapkan suatu tingkat kehidupan yang baru. Mendengarkan orang lain. Kemampuan untuk mendengarkan dengan ahli adalah kunci untuk memperoleh pengaruh atas orang lain. Manfaat mendengarkan adalah memperlihatkan respek,
terkesan dan tertarik bukan mengesankan dan menarik. Membangun hubungan, meningkatkan pengetahuan akan menghasilkan ide, membangun loyalitas, cara terbaik untuk menolong orang lain dari diri Anda sendiri. Penghalang dalam proses mendengarkan adalah terlalu menghargai kemampuan berbicara, kehilangan fokus, mengalami keletihan mental, pembentukan stereotip, membawa muatan emosi pribadi, asyik dengan diri sendiri. Memahami orang lain. Memahami orang lain adalah belajar cara mereka berpikir, apa yang mereka rasakan, apa yang mengilhami mereka, bagaimana mereka bertindak dan bereaksi dalam situasi tertentu. Sumber ketegangan yang berulang kali terjadi di dalam masyarakat, salah satu penyebabnya adalah kurang atau gagalnya memahami orang lain. Beberapa alasannya yakni ketakutan, kekhawatiran adanya penolakan, tidak diakui, tidak dihargai, terancam, menimbulkan kekacauan, kehilangan pekerjaan. Sikap egois, menempatkan sisi aku sebagai yang terpenting. Kelalaian menghargai orang lain. Orang yang berbeda termotivasi dengan cara yang berbeda. Gagal mengakui kesamaan. Kesamaan hidup. Kita semua memiliki harapan dan ketakutan, sukacita dan penderitaan, kemalangan dan masalah. Beberapa keputusan untuk bisa memahami orang lain adalah memahami perspektif orang lain. Empati pribadi dengan mengulurkan tangan kepada orang lain dengan tangan yang kuat, tetapi dengan hati yang lembut. Mereka akan merespon dengan cara positif, dan sikap positif terhadap orang lain adalah memperlakukan setiap orang yang dijumpai seolah orang yang paling penting sedunia. Menjadi berpengaruh sangat penting dalam kehidupan ini. Pengaruh bisa digunakan dalam posisi sebagai pebisnis, pejabat, termasuk dalam soal asmara, dan lain sebagainya. Tingkatkan kepribadian Anda sehingga mampu menjadi pribadi yang berpengaruh. Baiklah teman-teman, sekian dulu pada kali ini. Kita akan lanjutkan bahasan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.